Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Arvindo, NIM 210306123 dari kelas Peternakan C, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai metabolisme protein, metabolisme lemak, dan metabolisme karbohidrat. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva, di dalam ginjal secara mekanis dan hidrolisis, selanjutnya di dalam usus secara oleh enzim pankreas, selanjutnya empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasikan. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, di antaranya yaitu sekum, rektum, dan kolon. Selanjutnya pada ruminansia. Proses metabolisme karbohidrat pada ruminansia ini berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Dalam rumen, karbohidrat difermentasikan oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian, asam pirufat yang dihasilkan akan dibuang menjadi VFA, CO2, dan CH4. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal hingga produk akhir. Dalam metabolisme karbohidrat ini, fungsi hati menjadi sangat penting karena hati mampu mengontrol kadar gula dalam darah. Hati dapat mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen, kemudian disimpan di dalam hati. Pada saat kadar gula dalam darah tinggi, lalu pada saat kadar gula dalam menurun, maka cadangan glikogen di hati atau asam amino dapat diubah menjadi glukosa atau dilepaskan ke dalam darah, disebut gluconeogenesis. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan monogastrik. Pencernaan protein pada unggas ini dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventrikulus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventrikulus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, pepton, dan peptida. Selanjutnya, pencernaan protein pada ruminansia dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana yang berada dekat pada rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresi yang membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau biasa disebut dengan bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus, serta hasil dari fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau disebut dengan deaminasi, sehingga dihasilkan amonia. Kegiatan deaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya ke dalam usus kecil yang akan diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Di dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen,
Amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian nantinya dibuang. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Di dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida ini selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang dapat digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, namun sebagian akan mengalir ke usus halus. Selanjutnya pertanyaan ke-5 yaitu jelaskan proses pencernaan lemak dalam monogastrik dan ruminansia. Sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Garam-garam empedu akan mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida. Penyerapan lemak-lemak ini dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam-garam empedu ini dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat yang nantinya akan membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi ini dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul yang disebut dengan kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Selanjutnya pencernaan lemak pada ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia ini dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini tidak dapat terserap ke rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Enzim lipase meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak dapat larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air hingga dapat diserap oleh mukosa usus halus. Lemak yang diserap ini masuk ke peredaran darah melalui vena porta, lalu ke hati melalui sistem limfatik dan ductus thoracicus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk ke peredaran darah melalui sistem limfatik, dapat langsung disimpan di dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama itu ada namanya hidrolisis atau nama lainnya lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester, trigliserida, fosfolipid dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau disebut linoleat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA.
Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak, pH, dan ion bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis selama terjadi isomerasi. Isomerasi ini menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi ini menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial ini dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium atau usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triacylglycerol dan epitel usus. Triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya pertanyaan nomor 7 yaitu jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh baik unggas maupun ruminansia. Keterkaitannya ini adalah metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak, yaitu hasil akhirnya. Hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA kemudian menjadi molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau disebut dengan jaringan adiposa. Nah, keterkaitan metabolisme ini, karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara. Yang pertama yaitu asam amino akan diubah menjadi pirufat dan kemudian memasuki jalur metabolisme dan karbohidrat. Yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil-CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Dan yang ketiga, asam amino non-glucogenik atau dan ketogenik, non-ketogenik deaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air H2O, seperti halnya karbohidrat tadi. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada yang kurang pas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.